Hinako ini at least dari ceritanya yang udah tersedia di official site-nya adalah dia itu remaja yang tinggal di sebuah kota. Dia sedang tertekan. Dia punya banyak ekspektasi yang berasal dari keluarganya, teman-temannya, dan juga dari environment-nya, lingkungannya lah gitu ya. Mungkin sedihnya juga dulu tuh dia adalah perempuan kecil yang energetik. Tapi seiring dia tumbuh, lama-kelamaan dia makin pendiam, dan sekarang akhirnya jadi ya kayak gini. Ya, kembali lagi teman-teman di Anak Horor bersama gue Dito Wangsa. Miau ya. Sama jadi konten ramah anak-anak. Halo Yuda. Ada Lendi. Betul, dan para editor di belakang sana ya. Iya, Ada Eka horor dan Firo gitu kan. Tapi itu nggak horor loh sih. Enggak, maksud gua acara horor juga yang bukan hostnya maksud gua. Serigala. Enggak ada. Yang nggak host. Kan kalau kita punya serigala beneran serem jadinya. Ya, makanya itu bener serem kan. Mati kita. Oke, kembali lagi di Anak Horor yang biasa membahas tentang cerita-cerita horor kiriman-kiriman kalian tentunya. Tentang video game juga, film juga, dan juga tentunya dokumentasi-dokumentasi. Unsolved case ya. Unsolved case ya. Jangan lupa untuk kirimin cerita kalian, linknya di kolom deskripsi ya. Boleh banget, dan jangan lupa isi saweria kita biar kita punya THR. Enggak sih, sebenarnya kita udah gak butuh THR sekarang sih. Karena kalau episode ini rilis harusnya kita sudah 2 minggu setelah lebaran. Betul. Seminggu deh nge. Tapi tetap boleh. Ya enggak apa-apa, maksudnya kan boleh. tidak untuk THR dong. Tidak untuk THR doang gitu kan. Kita abis ini ke Warmindo soalnya. Betul. Tapi berarti sebelum kita mulai ya kita minal aizin wal faizin dulu ya. Selamat Aizin lebaran wal semuanya meskipun sudah lewat seminggu ya. Betul. Mohon maaf lahir batin. Sorry banget nih kalau misalkan selama kita bacain konten ada salah-salah kata, ada mungkin kita bercandanya terlalu, sebenarnya selalu terlalu sih. Selalu menjijikan. Selalu menjijikan sebenarnya ya. Jatuh biasanya. Jatuh biasanya gitu ya. Oke. Kali ini lagi-lagi kita akan bahas game dulu. Ya. Game. Sesuai permintaan dari teman-teman. Ya, jadi kalau kalian pengen yang kalian minta tuh di bawah, minta yang banyak yang sering. Gitu. Jangan lupa share juga. Spam aja nggak apa-apa. Ya, asal jangan spam judul ya. Gitu. Jangan. Kita kena nih soalnya nih kemarin. konten anak horor tiba-tiba beberapa Rusuh hari ya? belakang itu rusuh judul semua isinya gitu ya. Anjing lo emang. Astagfirullahaladzim. Enggak, emang harus digituin. Harus digituin kalau mereka main. Betul. Sekarang kita akan bahas salah satu seri yang sebetulnya udah pernah beberapa kali kita bahas juga. Ini series yang punya alarm sahur. Iya benar. Silent Hill ya. Jadi kita udah pernah Silent Hill yang udah berarti 2 udah pernah kita bahas. 2 remake udah. Terus Silent Hill yang Short Message juga udah kita bahas, dan kali ini kita akan ngebahas tentang Silent Hill Upcoming ya. Upcoming. F-nya apa ya? Belum ya? Belum ya? F itu apa? Sunda. Mang lapar. Saking lapar. Kadang deh kudu sahur ya. Belum kejawab ya sampai sekarang ya, F-nya itu bakal stand for apa gitu. Enggak, belum iya. jawab. Bahkan dengan show Teori konspirasi biasanya ada. Konspirasinya ada, asumsi-asumsi. Boleh ya sebenarnya udah. Nah, nanti silahkan lanjut dulu. Soalnya kalau awalnya nih ya, kalau dari trailer yang pertama maupun kedua, terlebih yang pertama sih. Terus di ujung F. Itu F flower. Karena kan ya di si yang cewek itu tuh kayak Midsommar itu kan. Yang kedua yang populer itu adalah F itu adalah forte. Apa? Forte itu adalah tanda di note music yang menandakan kalau suatu melodi itu dimainkan dengan keras. Jadi misalkan ada musik nih. Itu forte. Itu forte itu. Ketika volumenya gede. Iya. Forte. Ya. Dan yang gue perhatiin di trailer yang pertama itu ada tuh beberapa momen musiknya kayak gitu. Bagian awal sama bagian tengah-tengah adalah gitu. Jadi yang forte itu F. Bisa jadi.
Nah, satu lagi yang menurut gue menarik adalah di showcase yang paling baru itu F. Ya. Kalau lu puter ke kanan 90 derajat, Cap ya. itu kayak dagger. Kayak dagger. Oke. Jadi pegangannya gitu. Ya, lu cari gambar Silent Hill F sekarang ya. Ini gua kasih Membentuk gambar saya. Itu membentuk dagger. Ini mungkin Dagger. sama Pisau, ya. Eka bisa ditunjukin abis ini ya. ya. Mana ya yang enak gambarnya ya. Nah ini nih. Ini F kan? Oh iya. Betul dagger. Jadi kayak pisau ya. Karena F lama ya. F lama. Pakai font. Iya, iya, jadi- iya. Ah, dan ini tuh gue ngelihatnya dari baju developernya. Jadi developernya tuh pakai kaos, tapi F-nya sengaja dibikin miring sama mereka. Kayak pengen arahnya ke sana gitu ya. Ini dagger Melambangkan nih sesuatu jangan-jangan nih. gitu. Nah, ini bisa ditampilin lah itu kayak dagger. Gitu. Karena dagger itu kan pisau sebetulnya, pisau kecil. Cuman kalau dagger itu identiknya emang untuk bunuh ya. Bunuh dan untuk seremonial. Iya atau seremonial. Betul. Beda dengan pisau dapur gitu maksud gue. Iya. Ini emang ada tujuannya gitu dari F-nya. Oke. Dan ini dibikin oleh developernya Namanya? Track recordnya emang agak lucu sih. ya itu apa sih? Dia game-game porting jadi. Ini dibuat oleh Neo Bards Entertainment. Ini adalah studio berbase di Taiwan. Ya, dan memang dia project triple A-nya cukup banyak, tapi mereka tuh selalu co-develop, antara co-develop atau mereka tuh ngerjain remaster. Oke. Yang gue tahu kalau dari Capcom lah itu mereka tuh ngerjain Devil May Cry yang May Cry. HD Collection 1 2 3. Ya. Terus portingnya RE1 sama RE0 ke PS4 itu mereka yang ngerjain remasternya. Terus mereka juga remasternya Onimusa juga mereka yang kerjain. Oke. Nah tapi yang paling bikin mengkhawatirkan juga adalah karena mereka adalah studio yang mengerjakan RE Resistance sama Reverse. Itu dua game multiplayer yang RE jelek ya? RE jelek. yang nggak penting itu mereka kerjain. Iya. Termasuk di direct semuanya sama mereka. Ya. Oh mereka yang direct. Yes. Oh tadinya gue mau bilang ya mungkin jelek karena ya mereka nerima pesanan aja nih. Mungkin ya. Directionnya bukan Tetap mereka. hadir juga. Oke. Oke, itu yang sumber kekhawatiran lah ya jadinya Iya. ya. Iya. Oke, kalau kita ngelihat dari Silent Hill F ini adalah salah satu Silent Hill yang nggak pernah gue bayangin akan gue ngelihat Silent Hill dengan bentuk seperti ini. Yuk. Yes. Iya dong. Sama-sama. Iya kan? Sama sekali gue Semua orang kayak gitu sih. harusnya Iya sih. harusnya karena Silent Hill semenjak IP-nya ada di PS1 dulu gitu ya. Ini adalah selalu tentang sebuah kota yang di Namanya Silent Hill. Silent Hill dan ada kabutnya gitu. Ada kabutnya. Ya kan? Itu yang jadi apa ya? Ciri khas lah mungkin ya. Iya. Dari Silent Hill itu sendiri. Jadi secara identity ini udah ada kayak upaya untuk ngerubah identitinya Silent Hill itu sendiri. Yes. Secara image-nya Silent Hill itu seperti apa? Ya. Mulai dari source message yang juga menurut gue nggak Silent Hill sama sekali. Ya karena ternyata latarnya ada di Jerman. Ada di Jerman, di mana walaupun mereka tetap secara implisit gitu ya menjelaskan juga tentang adanya okultisme, adanya Dan witch, ternyata dan Silent Hill tuh tiba-tiba sekarang udah dirubah menjadi sebuah fenomena gitu kan. Memang ada sebuah kota di Amerika yang namanya Silent Hill dan dia berkabut. Nah tapi ternyata fenomena kabut itu bisa terjadi di mana saja yang akhirnya disebut sebagai Silent Hill phenomenon Ya. menurut short message tadi. Betul, Ya. betul. Itu disebutnya Silent Hill phenomenon. Jadi kayak bisa terjadi di Bandung, bisa terjadi di mana aja gitu. Pokoknya ada hill yang silent di situ gitu kan. Ya. bener sih. Iya kan? Mana kenapa ketawa? Iya benar dong. Betul. Bener, ada hill yang silent. Makin lapar Iya, ya. Iya. Tapi yang pasti perubahan ini gue juga bingung kenapa dilakukan Yud sebetulnya. Oke. Karena Silent Hill itu kan beda sama Resident Evil ya, yang memang udah terlalu kuat banget mengakar ya kayaknya. Kayak mau dirubah sejauh ini tuh paling susah ya kayaknya. Iya. Kalau dirubah Iya. sejauh ini gitu. Tapi Resident Evil juga awalnya kan berkutatnya di Raccoon City nih. Ya. Awalnya juga gue ngiranya ya udah di Raccoon City aja nih. Ya kalaupun ada yang keluar situ masih deket-deket lah kayak yang pertama itu kan nggak jauh kan. Itu di gunungnya kan. Iya gitu. Tapi semenjak Orang yang mah- keberapa berarti? Kata Bandung nu zombina dia tangkuban parahu gitu. Ya kayak gitulah. Betul, betul. Lebih. Heeh. Terus semenjak yang keberapa dia akhirnya keluar dari situ gitu Yes. kan akhirnya. Mulai ke village. Ya itu 1 2 3 kan
Raccoon City, Veronica Raccoon City gitu. Veronica tiba-tiba dia di Eropa, Iya. R4 Eropa juga gitu. Tapi mereka tetap stay to the lore gitu. Iya, karena- waktu ke Eropa kan itu lagi masalah si virusnya pertama Iya. kali di founding. Karena gampangnya kan adalah RE selama ada virus gitu, Ya kan, sudah. selama ada biologis gitu Iya. kan, udah jadi gitu. RE. Mau dimanapun bisa. Betul. Gitu. Nah beda dengan Silent Hill ini Ah. yang ternyata adalah sebuah fenomena. Cuman mungkin gue tarik lagi kayak gini, kayak emang awalnya tidak terfikirkan untuk akhirnya di scale, baru kepikiran sekarang. Ya. Karena mentok nih kalau harus gitu-gitu lagi, Iya, orang tetap bosen. bertahan di Bosen. situ misalnya. Bisa gitu nggak kan. bertahan gitu Betul. pertanyaannya. Betul. Iya. Akhirnya gimana kalau kita tarik Silent Hill ini berubah jadi sebuah fenomena. Ya. Ya fenomena semacam fenomena alam lah yang terjadi dan memang kaitannya jadinya dekat dengan Silent Hill 2 remake di mana kita ngomongin seolah-olah bakal menuju lagi ke mental health issue. Issues gitu. Dengan kultusnya hanya ya implisit aja lah. Sebetulnya begitu. Ada tapi Ya tidak ditekankan gitu ya, Ya. tidak dijadikan sesuatu yang menonjol di gamenya. tapi lu bisa kayak oh jangan-jangan begini ya gitu, jangan-jangan begitu ya. Diperankan oleh seorang wanita yang bernama, gue lupa namanya. Nama Jepang susah lagi. Pokoknya gue lupa nama depannya, belakangnya Shimizu. Shimizu Hinako. Hinako. Shimizu Hinako. Oke. Ya, sekarang baru ingat gue. Jadi semburannya kuat ya. Nah, semburannya kuat. Itu makanya gitu Shimizu. Sedotannya kenceng. Sedotannya kenceng. Anjing, gue kebayangannya jadi kacau ya. Oke, jadi itu ada sebuah page ya yang menjelaskan, mungkin mereka bisa bantu dibuka page-nya yang menjelaskan tentang lore si Mizunya. Tapi gue inget nih, tapi si Shimizu Hinako itu pokoknya adalah seorang remaja. Tapi gue nggak tahu lah itu dia SMP atau SMA ya. Tapi mungkin kalau Kayaknya ngeliat- SMA sih. kalau ngeliat dari uniformnya SMA mungkin ya. Iya. Ada beberapa orang yang ngotot soalnya itu SMP gitu. Ya karena di Apa Indonesia bisa jadi SMP karena dari uniform justru ya mungkin. Iya. Tapi Iya. kalau dari tampilan si karakternya Kayak SMA ya. umuran SMA Nah, gitu. udah cukup tua lah gitu ya. tapi ada loh. Aha. Film zaman dulu yang komisan. Hah? Kumisan apa? Iya, zaman dulu kan film anak SMA aja udah kayak kuliah Oh. tingkat 3 anjing, tingkat Iya, iya, akhir iya, anjing. iya. Ada apa dengan cinta? gitu. Misalnya kan ada aja gitu kan orang-orang yang Si idol anak sekolahan itu kuliah gitu. betul, padahal Tapi udah bapak. kayak dosen gitu kan. Udah kayak rektor aja Kayak maksud rektor. gue. Nah kita nggak tahu lah, tapi harusnya dijudge-nya memang dari uniform. Iya. Iya kan? SMA sih gue believe itu SMA lah. Harusnya SMA sih gitu. Oke, Harusnya SMA. jadi si Mizu Hinako ini at least dari ceritanya yang udah tersedia di site official site-nya adalah dia itu remaja yang tinggal di sebuah kota yang memang ini kotanya juga fictional. ya. Oke. Dan dia memang adalah anak yang pendiam. Ya. Dia sedang tertekan. Dia punya banyak ekspektasi yang berasal dari keluarganya, teman-temannya, dan juga dari environment-nya, Oke. lingkungannya lah, gitu ya. Mungkin ya apa sedihnya juga dulu tuh dia adalah perempuan kecil yang energetik. Oke, tapi seiring dia tumbuh lama-kelamaan dia makin pendiam dan sekarang akhirnya jadi ya kayak gini. Orang atau remaja yang punya banyak sekali tekanan dari lingkungan sekitarnya. Dan ini nge-bring up masalah bullies lagi ya? Ya, Ada juga katanya. ada. Jadi ternyata ini juga adalah Silent Hill yang pertama kali di Jepang akhirnya mendapat rating 18+. Pertama loh. Pertama game Silent Hill yang mendapat rating 18+ karena ada tema bullying, abuse terhadap wanita, Child abuse. child abuse gitu ya. Kemudian sampai di emphasis kalau Silent Hill F ini akan menampilkan custom atau budaya-budaya Jepang pada zaman dulu yang kemungkinan besar kalau dilihat zaman sekarang kita akan bilang wah ini nggak bener. Bentar ini settingnya tahun 70 ya? 60-an. 60 ya? Ya, Oke. di in the 60s gitu ya. 1960 Jepang. Oke. 1960 Jepang gitu. Jadi akhirnya sampai bikin disclaimer ya ini kami bukan berarti mempunyai visi seperti itu tapi inilah yang terjadi pada Jepang kurang lebihnya pada Di era tahun itu. 60-an. Ya. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin sedikit mengenai itu ya deh. Ya. Kalau ngomongin masalah kultur dan beragam kegiatan quote-unquote aneh-aneh gitu ya, yang nggak masuk logika dan sebagainya emang nggak cuma di Jepang kayaknya, all over the world ya. All over the world. Di Indonesia sendiri pun nggak sedikit kegiatan-kegiatan nggak make sense gitu. Yang ada, yang kalau sekarang di bring up lagi kayak ih kok gitu sih, Iya, gitu. Padahal yang- dulu kejadian gitu. Ya dan apalagi yang mengarahkan kalau kita bicara soal perempuan pada saat itu di Betul. Dan Jepang juga dikenal dengan sebuah negara yang patriark kan gitu. Oh, cukup patriark ya berarti Patriark. Jepang ya? Jepang tuh patriark banget. Oke. Bahkan gitu, sangat dikenal dengan patriark. Bahkan gue sempat bahas sama Rizky Abdallah di Ngempot sih, yang bahas tentang Jepang kan. Kalau di Jepang itu cewek dilecehin di bis aja bisa nggak berani teriak karena segitu patriarknya gitu. Iya.
karena takutnya dia nggak ada yang nolongin anyway gitu. Karena semuanya kayak nganggep cewek itu ada di strata yang sangat rendah. Gitu. Iya, itu tuh role lu gitu kan. Iya. That's your role gitu. Makanya kalau di Jepang kan lu lihat hal yang paling mengerikan gitu ya, di mana di dunia ini kayaknya banyak sekali orang yang melabelkan dirinya sebagai social justice warrior, ya kan, menuntut kesetaraan, feminisme dan sebagainya. Itu pengen ada kesetaraan dan sebagainya. Sedangkan di Jepang sendiri cewek itu benar-benar diobjekkan gitu, dijadikan objek something yang objektifikasi ya. Yang kayak dia dijadiin, ya lu lihat aja dari di Jepang itu kita nggak bisa nutup mata, industri bokepnya luar biasa kan. Itu berarti emang stem dari patriarki ya kalau gitu ya? Ya iyalah, maksudnya kayak Jepang ya? kayak cewek industri pornonya gitu. Iya, industri porno itu gila-gilaan kan. Cewek itu benar-benar di I mean, soalnya kalau kita ngeliat di barat kan malah the other way around kan. Betul. Akhirnya perempuan kayak misalkan punya OnlyFans atau mungkin dia terjun ke porno tuh kayak karena gue bisa nih. Betul. Nothing can stop me. Betul. Ya, Kalau di Jepang tidak begitu. kalau kita ngeliat dari kacamata itu ya bisa aja sih. boleh sebenarnya aja, di situ kan. silakan aja. Ekspresi, Sekarang kebebasan berjalan ekspresi kok. diri gitu. Iya, kan, Tapi berjalan gitu kan. secara industrinya beda banget gitu. Oke. Kalau di sana tuh justru mereka dijadiin kayak di Objek aja slaving, gitu. ya. Slave dari dari porn para gitu. laki-laki dan keinian. Karena kalau di Amerika itu kan mereka yang mempertontonkan. Oke. Dan si cewek-ceweknya ini mungkin lebih Memang mau mempertontonkan Gua pengen gitu ya. gitu. Ya, Kalau gue di Jepang pengen kan- ini bentuk ekspresi gua. betul. Gitu. Kalau di Jepang kan mungkin keterpaksaan gitu loh, kayak iya mereka mau nggak mau harus ada di industri itu, dan bahkan lu bisa ngelihat keanehannya gitu ya sampai sekarang. Correct me if I'm wrong, tapi ya sampai jual celana dalamnya, sampai jualan bau keringatnya apa dan segala macam Bad yang emang water. Bad water. dan segala macam di Sama Jepang kentut tuh- ya? Iya, lebih common gitu Kentut, ya gitu-gitu. kentut. Iya, gitu-gitu tuh lebih common lah di Jepang karena memang cewek tuh bener-bener dijadiin objek aja udah. Oke, sepatriarki itu di sana berarti. Ya. Sepatriark itu gitu. Bahkan ya itu yang ya cukup terkenal dari Jepang. Nah, ini kalau dibawa sekarang dan ditongolin jadi sebuah video game ini aja udah harus nampilin 18 plus. 18 plus. Iya Dan lah. bahkan ke banned di Australia. Betul. Coba ada chance lah, katanya lagi di reconsider. Iya. Kalau nggak salah larangannya udah dicabut, tapi mereka punya kesempatan untuk I don't know, mungkin nge-submit versi yang lebih disensor gitu ya, biar bisa tayang lagi, biar bisa ada di Australia gitu. Karena kita dari nggak yang tahu juga tahun- kan apa yang di sensornya. Belum dijabarin, cuman itu dari asumsi ya. Itu tadi si ya terlalu gore, sama ada adegan child abuse tadi. Child abuse dan ya woman abuse juga mungkin. Iya. Kalau kita ngomongin child abuse gitu ya, di Indonesia ada film yang dulu tuh yang apa sih, siapa namanya? Siapa? Ada tuh yang sebelum film Joshua Jojo juga kan nih. Joshua. Iya kan? Itu kan child abuse gitu kan. Ya tapi mungkin masih dalam kadarnya ya mungkin Iya. ya. Cuman ada lagi yang lebih parah lagi yang kejadian nyata. Pernah tahu gak sih lo? Ya. Iya kan? Referensinya Ratapan anak bimbel. Hah? Ratapan anak bimbel itu. Nah itu ratapan anak tiri. Anak Ratapan tiri. Anak bimbel. Nggak tahu kenapa jadi bimbel juga saya bingung, Mbak. Tapi yang pasti Pernah dengar tapi? Enggak. ratapan anak tiri nggak pernah. Ya kalau nonton wajar tapi Atis denger misalnya. Gitu. Enggak. Jadi ratapan anak tiri itu tentang apa namanya? Ya sesuai judul aja. Jadi kayak dia di-abuse sama Ya, Orang tua makanya, tirinya. makanya setelah itu tuh yang namanya ibu tiri tuh menyeramkan Punya sekali. image yang gitu. menyeramkan Gara-gara sekali. film itu. Gara-gara Betul. film. Salah satunya itu child abuse juga. Kalau zaman sekarang tuh gitu kan, wah aura ibu tirinya kuat banget nih. Iya. Wah. Ya. Wah gila, orang ibu tirinya kuat banget. Iya, bener. Ya seperti itu, karena ratapan apa namanya, anak tiri itu kan jadi salah satu film yang fenomenal di masanya juga. Oke. Nah kalau ini dibawa di zaman sekarang, tentunya ini juga fenomenal gitu menurut gue. Dimana semua orang udah mulai teriak-teriak tentang hal-hal yang sebenarnya harusnya ditutupi bukan dieksploitasi gitu. Iya. Tapi gue penasaran sih tadi. Ekspektasi di sini tuh apa gitu? Kalau dari orang tua gue masih bisa nakar gitu, dari teman-temannya gitu. Ini kan dari orang tua temannya juga gitu. Terhadap si Hinako ini. Oke. Yang terbayang apa? Yang terbayang ya, kalau gue udah jelas kalau kita ngomongin Korea dan Jepang, actually katanya Korea dan Jepang itu adalah salah satu negara yang memang Mirip ya. Bullyingnya super. super parah gitu ya. Mulai dari status sosial itu udah jadi salah satu standar yang sulit ya untuk tidak terjadinya bullying. Kayak misalnya lu nggak bisa masuk geng gue karena lu nggak memenuhi standar secara
status sosial, sehingga lu harus jadi budak gua, dibully dan segala macam. Kalau lu lihat beberapa film Jepang dan Korea yang nunjukin tentang bullying, gua lihat Korea sih sebetulnya. Kalau Jepang gua Tapi ya similar lah sebenarnya. tapi similar. Kayak bahkan disuruh bersenggama sama cowok yang dia nggak mau, sambil ditonton bullyingnya. Tiba-tiba rambutnya ditumpahin lem dan ditempel di mading gitu. Jadi palanya nempel di mading gitu. Sampai yang parah-parah kayak gitu. Yang udah sampai titik yang udah nggak masuk akal bullyingnya gitu di sana tuh gitu. Sampai bikin mereka tuh benar-benar nggak nyaman gitu. Sampai ke fisik ya. Sampai ke fisik juga. Nah, itu juga mungkin. Dan kalau kita udah ngomongin sampai konteksnya ke situ, nggak mungkin kalau mentalnya nggak hancur. Ini anak mentalnya pasti hancur gitu. Apalagi diceritakan Hinako dulunya energetik dan segala macam, tapi tekanan hidup di sekolah menurut gue bakal merubah seseorang luar biasa. Karena salah satu adegan yang gue harus highlight adalah adegan dimana mukanya ngeletek tuh ya. Yang di akhir. Itu menurut gue kayak simbolisme mungkin kalau simbolisme udah gitu. nggak kuat lagi ya mungkin. Ya berarti ekspektasi di sini apakah yang akan melawan si para pelaku bulinya gitu? Ekspektasi dari teman-temannya kan gitu. Ya. Kalau gue kan ngelihatnya dari Silent Hill 2 remake ya. Adalah dia bertemu dengan beragam trauma yang ada di hidupnya dia gitu kan. Kayak dari sisi sex life-nya, dari sisi apanya pasti itu datang dalam bentuk entity yang akhirnya mengganggu gitu. Nah, ini pun gue bisa berpikir ke arah sana mungkin nih. Mereka semua akan hadir dalam manifestasi yang berbeda gitu. Itu sangat mungkin sih. Kalau menurut gue. Oh ya, itu kan dari gambarannya. Maksudnya ekspektasi apa yang diharapkan temennya terhadap dia gitu. Ya, untuk bisa ada setara aja gitu. Ngerti gak sih? Setara aja gitu. Lu orang miskin, kita kaya. Lu kan miskin, gak bisa masuk tim gua. Gua bully ya. Gue pelonco ya. Bisa, gitu. sampai lu bisa naik sampai ke menurut kita gitu. Lu pantas untuk bisa naik ke strata kita gitu. Kayak misalnya gini nih, contoh yang paling sederhana nih. Lu masuk tim kita nih, Mas Lendi nih. Lu bisa nge-rap nih, lu gak bisa nge-rap nih misalnya. Atau lu gak bisa apa, lu dibully aja terus. Setiap lu ngomong gitu. Itu kan udah sesuatu yang menyakiti hati gitu. Dan akan membuat lu jadi jadi ya mungkin kena mental health menurut gue ya. Sangat mungkin. Kalau dari gue mungkin ini jawabannya lebih masuk ke lore gamenya ya gitu. Karena gue tiba-tiba jadi keingetan sama series Silent Hill Homecoming ini. Sebenarnya ini tahun 2008 emang cukup underrated tapi emang jelek juga sih gamenya sih ya. Nah, itu juga yang sempat gitu. Pertama kali sempat di band Australia itu. Oh iya, itu Homecoming itu juga sama. Karena cukup grafik sebenarnya untuk series Silent Hill gitu ya. Oke, tapi gini, gue tuh percaya F ini tuh mungkin tidak akan se mental health issue kayak Silent Hill 2. Enggak kan? Menurut lu enggak? Karena ini di trailernya tuh udah ada kayak shrine, udah ada tuh orang-orang yang pakai topeng kitsune gitu kan. Makanya gue cukup yakin ini F ini pasti ada kultusnya pasti kuat. Ini pasti jadi series yang ada good and evil-nya. Kayak Silent Hill 1 lah. Gitu. Gue percaya di situ. Nah, tapi gue kayak juga baru connect ke similarity dari Silent Hill Homecoming. Jadi Homecoming itu ceritanya kan kita jadi seorang anak namanya Alex kan, Alex Shepard gitu kan. Nah, dia ini adalah anak dari keluarga pendiri kota Shepherd's Glen. Yang memang dia tuh sebelahan sama Silent Hill. Betul. Nah, ternyata si Shepherd's Glen itu dibangun oleh 5 mantan anggota kultus yang pengen pindah dari Silent Hill. Betul. Tapi syaratnya adalah mereka harus ngorbanin anak-anak atau keturunan setiap 50 tahun sekali. Ya. Gitu. Nah, si Alex ini ternyata tuh mau dikorbanin sama orang tuanya gitu. Jadi rencana orang tuanya adalah si Alex mau dikorbanin terus mereka mau punya anak lagi supaya keluarganya terus jalan gitu. Bloodline-nya terus jalan. Nah, di awal sebelum si anak yang keduanya ini lahir, si Alex tuh disayang banget sama orang tuanya. Bener-bener anak idaman lah gitu. Idaman. Begitu anak keduanya lahir, langsung dibuang. Kayak anak dibuang gitu. Apa-apa salah. Apa-apa salah, apa-apa dimarahin, apa-apa diprotes gitu. Si Alex kan bingung kan. Gue tuh kenapa diginiin sih? Oh ya udah, mungkin gue nggak sesuai ekspektasi orang tua gue. Akhirnya dia punya mimpi. Oke, bapak gue tentara. Gue harus jadi tentara juga.
Ya, harusnya Itu- benar dong kalau gitu. Iya. Nah itu adalah ekspektasi yang ditanam oleh karakter Alex Shepard di As Homecoming gitu ya. Nah gue kepikirnya mungkin aja Samuel F ini punya premis yang sama, dimana mungkin Hinako ini harus jadi sesuatu lah. Jadi anggap aja kultus yang ada di kota Ebisugaoka ini ya nama kotanya itu, anggap aja kultus ini tuh udah lama banget tinggal di sana dan mungkin ini adalah kepercayaan Mereka. asli kota ini gitu ya. Terus mungkin ada sebuah ritual yang harus dijalankan dan Hinako ini kayak dicalonkan untuk jadi sesuatu yang penting. Entah itu priestnya lah, entah itu korbannya lah, gitu ya. Pokoknya sesuatu yang penting dan menurut orang tuanya, menurut lingkungannya, menurut teman-temannya, Dia nggak pantas. Dia bukan- paling pantas justru. Bukan gitu, justru lu tuh kepilih kayak gitu, itu sebuah kehormatan. Oke. Lu kok nggak mau gitu. Nah, akhirnya pressure-nya dari situ. Bisa aja dari situ atau mungkin bisa aja ada yang nganggep dia nggak pantas. Tapi kalau gue lebih ke kayak lu tuh harusnya bersyukur mau gitu. Iya. Gua Masa lu nggak mau? Gitu. Nah kali ini gue lebih make sense gitu. Jadi mungkin si orang-orang ini tuh sebenarnya nggak mau kalau sampai dia yang dipilih. Oke. Jadi kayak harusnya lu nih yang paling cocok gitu. Karena semengerikan itu untuk sampai terpilih merepresent. Jadi seperti itu. Iya, Untuk gitu. apapun itulah Misalnya, ritualnya gitu. Tapi lebih ngeri lagi kalau sebaliknya. Nah, Sebetulnya semua itu mau kepilih. cuma karena dia yang kepilih, jadi kayak Jadi anjing kesel lu," gitu. Lu tuh ngapain sih selama hidup lu sampai lu bisa pantas ke situ? Gitu. Gitu. Padahal semua orang tuh udah sama tuh semuanya karena kultusnya udah apa ya? Karena udah Sangat mengakar. Nah, jadi mereka sebut tuh kayak Harusnya gua yang dikorbanin gitu. bisa juga dari itu sih. Iya kan? Itu juga ngeri juga sih. Kalau misalnya pada semuanya nggak mau gitu kan, mungkin jadinya ada orang yang apa namanya mencoba membantu dia, itu juga jadi possible sih. Karena semuanya sama-sama nggak mau sebetulnya gitu. Iya, jadi kayak didorong-dorong lah dia. Dorong-dorong, tapi kan pasti jadinya ada orang yang kasihan tahu dia sebetulnya karena ada yang sadar bahwa itu tuh sebetulnya mengerikan gitu. Itu nggak Tapi yang benar. lebih mengerikan lagi kalau satu kota semuanya sebetulnya pengen. Cuman yang kepilih malah Pilih dia. Udah yang gitu orang nggak mau gitu. Udah gitu dia juga nggak mau juga. Nggak Kayak, mau. Ih, kesel banget gua. Gitu. Iya, kenapa sih harusnya kan lu bangga gitu. Dan itu tuh nggak bukan karena dia nggak mau, orang-orang ini justru karena mau jadi dia gitu loh. Iya bisa. Itu lebih mengerikan sih menurut gue jadinya, karena berarti lu kayak ada di satu kota yang emang isinya sisanya selain lu tuh gila. Gitu. Gila semua gitu, Gila fanatik semua. Kayak kalau kita ngebahas Burari, Oh iya. lu adalah satu orang di keluarga tersebut yang nggak mau Yang nggak ngelakuin mau itu. ngelakuin itu. Gitu. Bayangin. Bayangin nih, ya kan? Daripada jadi tumbal satu-satunya yang disuruh-suruh, lebih ngeri lagi kalau lu jadi satu-satunya yang nggak mau gitu. Itu lebih ngeri. Karena pressure-nya real. Kayak gitu. di satu acara gitu orang-orang pada tepuk tangan gitu kan. Terus cuman lu doang nggak, terus yang lain gini sambil nengok. ngeliatin, kok lu nggak tepuk tangan? Semuanya ya. banget sih lu gitu. Ya itu lebih ngeri sih. Nah tapi itu kan kalau misalnya ngomongin apa namanya, ngomongin si lore-nya ya, Ya, balik ke premisnya, lore. lore-nya. Betul. Yang tadi gue omongin di awal sih lebih ke ya relevansinya dengan si hadirnya dia dengan sosok yang berseragam ya. Ya. Relevansinya pasti ke sekolah sih. Iya, enggak, sebetulnya gue ngerti sebenarnya yang tadi coba disampaikan itu tuh kayak ya mungkin di sini nggak ada kultus-kultusan atau nggak ada yang Atau ada cuman implisit. implisit mungkin ya. Tapi ya mungkin gitu aja gitu. Dia mungkin si Kayak short message, mirip kayak short message. Iya, mirip kayak short message. Jadi si Nako ini yang memang remaja pada umumnya, dia pengen coba masuk ke geng teman-temannya ini, tapi dia dibully gitu kan ya, dengan bilangnya lu mah miskin gitu kan. Jadi apa ya, mungkin ekspektasi dia tuh ke pressure adalah dia tuh ingin memenuhi ekspektasi teman-temannya. Iya. Yang dimana kalau misalkan dia miskin, Ya, lu gak diterima. Gue harus kaya nih gitu biar gue bisa diterima sama dia. Harus kelihatan Itu kan kaya. juga udah melawan ekspektasi gak sih maksudnya? Pasti. Dan orang tuanya, gue nggak tahu ya, tapi bisa jadi orang tuanya ada di posisi dimana kayak lu harus sekolah di sana, lu harus struggling di sana gitu. Kalau enggak kayak mah aku tuh pengen masuk geng ini Iya, gitu tuh. gitu. Tapi kan kita kan miskin gitu. Gimana sih mah gitu-gitu terus konflik jadi sumber konflik berantem Jadi sumber gitu kan. Bisa. Mungkin orang tuanya kayak ya udah lu kalau mau kaya lu kerja dong gitu. Lu harusnya tuh jadi Betul. penerus keluarga ini gitu. Lu Ya. cewek gak bener lah gitu misalnya. Kayak ada satu contoh film Netflix yang gue tonton dan itu mengerikan sekali. Salah satunya gue lupa judulnya, tapi itu dia ngakunya orang kaya gitu. Padahal ibunya tuh adalah pembantu orang-orang kaya. Pembantu panggilan orang-orang kaya lah. Jadi anaknya itu suka pakai baju yang lagi dicuci sama ibunya, something like that lah. Iya. Ya, karena pressure ada di lingkungan itu pressure. Ya. Sedangkan pikiran ibunya sesederhana, gue pengen anak gue sekolah di tempat yang paling unggul. Ya.
padahal di tempat yang paling unggul Ya, itu pressure-nya di situ pressure-nya terlalu bahaya. tinggi. Akhirnya dia ngebohong dan segala macam. Sampailah di satu titik ketahuan kalau ini orang ternyata cuman anak pembokat. Hancurlah dia di situ. Ya. Dihina, di apa segala macam. Setelah itu terjadi, jadi psycho nih orang. Dan dia planning Ya, revenge. kill. Nah, semua orang yang ada Ngebully juga dia. ngebully dia gitu. Itu yang jadi pressure-nya. Nah, gue nggak tahu akan sejauh mana setelah gue ngelihat kayak Silent Hill Homecoming, Ya. terus gue ngelihat Short Message, itu adalah sesuatu yang cukup berbeda ya, ada jembatannya gitu. Kalau Homecoming itu kan benar-benar sesuatu yang deep ya. Lo harus mikirnya tuh maksudnya substansinya terhadap mental health dan bullyingnya tuh dalam jauh gitu. Ya. Sedangkan kalau Short Message kan sesederhana lu direbut temennya gitu. Iya. Yang kayaknya relevan banget sama zaman sekarang dan Gen Z itu kayaknya lebih easy to digest lebih gitu. relate buat kita gitu. Iya, anak-anak Gen Z. Menurut lu Yud, akan dibawa ke yang mana? Short message sih. Iya, kayaknya itu. Lebih ke arah short message, cuman ya tadi the presence of orang-orang yang pakai kimono, Ya. terus topeng kitsune itu, cult akan ya tidak akan implisit banget lah di sini. Terus Mungkin lu porsinya 50-50 mungkin ya, kayak. dan akan seperti apa Yud bayangannya di kepala lu? Yud? Game-nya akan menjadi game yang seperti apa menurut lu? Ini kan akan ada satu journey, dia jalan dari satu titik ke titik lain. Kalau misalnya kayak Silent Hill 2 kan dia nyari istrinya, lalu terjebak di beberapa area yang dia harus escape dari area-area itu untuk menyelesaikan misi pencarian istrinya. Ini bakal kayak gimana? Atau Mas Lendi gimana? Kira-kira bakal seperti apa? Apa ya, kalau dari itu belum kebayang sih. Belum ya? Belum kebayang maksudnya apa gitu. Bingung ya? Kalau misalnya si James nyari bininya gitu kan. Nah ini apa gitu. Iya. Kalau di Short Message kan dia mengikuti instruksi dari si temennya kan. Mau ketemuan sama temennya. Kayaknya kalau ini mungkin sesimpel kayak ini aja sih, kayak dia suatu hari terbangun terus tiba-tiba kotanya kayak gitu. Gitu. Terus kayak oh iya, gue inget ada ritual ini, ada ritual itu, terus kayak teman-teman gue mana ya, kok hilang? Oke, gue harus cari mereka deh gitu. Ya udah gitu sesimpli dia kayak mungkin dia pengen keluar rumah terus kayak orang-orang kemana ya gitu. Tahu pas dia masuk ke gang ada monster gitu kan. Nah, disitulah journey-nya dimulai. Mulai ya lebih kayak pertama-tama kita akan nyari tahu dulu ini tuh kota ini kenapa sih gitu. Terus mulai itu atau mungkin ada flashback-nya gitu kan. Terus atau enggak mulai kebuka kalau dulu mungkin dia ada konflik sama teman-temannya, entah itu dibully lah, entah itu apalah gitu. Tapi dia kayak ya gue emang dibully sih, cuman ini kota kayak begini, teman-teman gue bilang gue tetap harus jadi mereka gitu. Atau enggak misalnya dari awal, misalnya James nyari bininya nih, dia nyari orang tuanya dulu misalnya. Ya. Tapi di tengah-tengah akhirnya ada sesuatu yang lebih penting nih, Oke. yang harus diungkap sama dia gitu. Oke. Di ujung. Ya sama kayak Sang Lucu gitu kan. Iya. Pertama mereka nyari istri, ketemu sama si Maria, tiba-tiba ada bocel, ada si Angela kan. Ya, Laura, sorry. Akhirnya Laura. ada hal yang Laura bikin dia kan. penasaran lagi lah terus gitu. kayak tuh ada anak-anak laki-laki di kotak kayak gini, bahaya dong. Udah kita cari aja yuk. Tolongin dia gitu kan. Itu juga tiba-tiba berubah kan. Distraction lah. Distraction. Gitu. Iya. Yang Silent Hill pertama juga kan bapak cari anak juga. Iya, Bapak cari anak juga. Nah, apakah dia akan balik lagi ngikutin pattern itu? Karena udah dipatahin sama Short Message, di mana Short Message tetap adalah orang yang nyari seseorang. Ya, itu kan selalu jadi template-nya Silent Hill kan. Orang nyari seseorang gitu. Short Message juga sama. Nih si karakter utamanya itu mau ketemuan sama mau kopdar sama temennya kan. Sebetulnya. Jadi kita juga sepanjang Short Message kan dikasih clue kan. Aku di ruangan ini, aku di ruangan itu gitu kan terus. Nah, ternyata di sepanjang jalan itu malah dia sambil ngejelasin apa yang sesungguhnya terjadi. Lalu kita dibikin bingung, konflik bahwa sebetulnya kita tuh siapa. Gitu kan. Short Message tuh kayak gitu kan. Kita tuh siapa nih sebenarnya gitu. Jangan-jangan kita tuh adalah si korban apakah si pelaku gitu. Iya. Itu yang dibikin di Short Message. Makanya gue ngelihat ini tuh kayak bener-bener oke, ini Silent Hill mau main di ranah mana nih. Kayak sih formulanya menurut gue bakal tetap sama sih. Sama kayak nyari orang ya, nyari tetap orang ya. dulu. Itu mana siapanya sih nggak tahu gitu ya, atau ya mungkin sesimplinya ada seorang yang familiar dulu sama dia gitu kan. Karena kelihatannya kan dia di kota itu pas tiba-tiba ada kabut kayak tiba-tiba dia jadi sendirian banget kan. Betul. Ya
logically, kalau misalkan gue terjebak di kota yang gak ada siapa-siapa, gue pasti akan nyari orang siapapun itu sih. Siapapun itu yang gue kenal gitu. Ya nggak perlu kenal juga sebenarnya. Ya orang dah. Ada orang. Orang. Orang sebelum ini gue ketemu monster mulu gitu. Apalagi sampai ketemu orang yang dikenal misalnya gitu. Ya itu akan Makin relief bagus. lah. Makin relief. Oke, terus Yuda sempat bilang tadi di bawah sebelum kita mulai konten ini gitu ya, bahwa lu nggak setuju kalau ini disamain sama Fatal Frame. Dalam konteks apa nih Mas Yuda? Kira-kira terus? Personal X sih sebenarnya sih. Kenapa? Ya kayaknya jadi terlalu menyederhanakan Stereotyping both jadinya. Silent Hill dan Fatal Frame. Ya stereotyping juga bisa gitu loh. Cewek, Seragam, schoolgirl, iya. Jepang, Fatal Frame. Fatal Frame. Ya. Maksud gue nanti kalau misalkan di masa depan ada lagi game, bukan Silent Hill nih ya, yang pengen ngangkat tema Jepang dan kebetulan MC-nya schoolgirl gitu, lu mau bilang Fatal Frame juga? Betul. Kan kagak ya gitu. Sebetulnya ya. Kira udah banyak tuh kira yang komen kayak ini mah Fatal Frame kagak pakai kamera aja ini mah. Ya udah pasti beda dengan lu bilang statement kayak gitu juga udah lucu. Beda. Kecuali pakai kamera sama Fatal Frame. Nah. Contoh deh sederhana nih. Dread Out. Dread Out tuh Fatal Frame Indonesia Fatal boleh-boleh Frame. itu. Boleh-boleh dan memang Mas Andre pun juga sudah Mengakui. menyatakan gitu kalau ini tuh love letter untuk Fatal Frame gitu loh, makanya jelas. Betul. Yang paling ajaib akhirnya ada yang komen kan yang gue share gitu. Apaan? Mirip seperti Dread Out ya, perempuan memakai seragam sekolah katanya. Iya, Wih, salah. keren. Karena mungkin dia Salut sama Dread Out. Salut. Akhirnya udah mesti dibandingin kayak Iya. gitu sama Satu. Silent Hill lagi. Salut sama Dread Out. Kedua, itu orang referensinya tolol. Kurang referensi namanya gitu ya. Nggak salah. Enggak salah. Nggak salah. Cuman kurang referensi. Iya kan? Itu kan kayak orang yang makan sabana gitu ya terus ngeliat KFC, ya Allah ngikutin sabana gitu kan. Itu kan mirip gitu kan. Gitu. Atau main Mobile Legend terus ngeliat Dota, apaan sih kok ngikutin Mobile Legend? Gitu, Nah itu mending keluar. Dia yang marah. Ya kan mirip kayak gitu kan sebetulnya. Masalah Iya. referensi. Iya, Tapi lu gak setuju kalau ini dibilang Fatal Frame tanpa kamera gitu ya? iya gitu kayak itu statement gue dari dulu juga ketika orang bilang kayak R7 mah Outlast kagak pakai senjata. Goblok gitu. Maksud gue goblok aja gitu. Iya, lu gak suka dengan Gak suka dengan perbandingan kayak perbandingan yang kayak gitu. gitu. Tapi gue juga harus akui kayak dengan orang membandingkan dengan Fatal Frame gak sedikit juga akhirnya yang bikin orang kayak anjir gue makin penasaran. And it's okay. Ya. And it's okay. And it's okay. Dan ya gue bisa ngeliat appeal dari situ lah. Bahkan gue lihat juga ada beberapa orang yang kayak wah anjir mirip Fatal Frame. Gue sebenarnya dari dulu gak pernah tertarik Silent Hill sih, cuma gara-gara ini gue jadi suka nih. Dan it's okay. Gampang nih Iya, gitu kan. iya. It's okay gitu cuman. Ya karena kalau ngomongin kayak gitu kan dulu ada Kuon kan, gitu udah bahas Kuon. Iya Kuon itu kan sebelum Fatal Frame tuh. Berarti kan saat ada Fatal Frame harusnya orangnya bilang ini Kuon pakai kamera. Harusnya gitu kan Gue cara pakai kamera. Karena Iya dong. majority nggak kena. Ada magic. Iya, Jadi kan dibilangnya Fatal Frame. iya gitu. Kiblatnya Fatal Frame. Fatal Frame lah yang disebut Terus nih gitu. gitu. Gue cukup penasaran dengan si Silent Hill F ini, apakah akan ada combatnya atau tidak ya? Ada. Pasti ada sih kalau Harusnya ngeliat Ada, dari udah trailer. confirm sih. Sudah di-confirm? Udah Harusnya fix ada. ada. Tapi tidak ada firearms. Tidak ada fire. The first di Silent Hill. Kenapa nggak ada kenapa ada combatnya? Karena nggak ada kamera. Iya betul. Walaupun bisa juga hide and seek, Bikin kayak Outlast gitu. bisa juga sebetulnya. Kecuali yang ada combat sama ada kamera. Dread Out 2. Betul. Ya. Nggak, cuman maksudnya kan kalaupun nggak ada kamera bisa aja hide and seek sebetulnya. Jadinya gitu. Iya. Cuman Karena, untuk tapi udah soalnya udah dipakai di short message gitu. iya ya, untuk skala yang kayak gini sih gue yakin pasti ada gitu. Dan ya, itu emang udah staple-nya Silent Hill aja lah gitu. Dan udah confirm memang tadi makanya gue bilang udah confirm tapi gak ada senjata api ya. Jadi the first in the series senjatanya melee semua. Udah confirm ya nggak ada senjata api ya? Udah confirm di Nggak bisa tiba-tiba ada kan nanti via ya? ESRB. Udah ada. Oke. At least kalau ESRB itu selalu bilang kalau ada apapun gitu, kayak pistol, kalau misalkan ada pistol, ada grenade mesin gitu, biasanya mereka throw gitu ya. Cuma nggak tahu kalau misalkan tiba-tiba mau jadi senjata bonus, Silent Hill kan selalu begitu kan ya, nggak tahu juga gitu. Cuman mereka dibilang katanya ada pipa, ada kayu, ada tombak gitu ya. Pokoknya senjata-senjata Jepang pada saat itulah. Gitu. Jadi melee combat. itu full melee Tapi combat. lebih make sense sih. Kalau gitu, tambahan dari story ini ya. Kalau dari gua sih ngelihat dari trailer dan apalagi ini kan penulis yaitu Ryukishi 07 atau Ryukishi Nana lah. Nah, dia tuh
ini tuh dia novelis yang pernah juga membuat sebuah visual novel di Jepang. Hirugashi kan. Ya, Hirugashi di mana Wendai Cry. ceritanya ini benar-benar sangat horor dan mengerikan gitu. Nah, jadi kalau gue sih ngelihatnya pendekatannya lebih kayak ke short message. Jadi kan itu permasalahan bullying dan dia mencari jati diri lah istilahnya, menghadapi jati diri ketakutannya dia inilah. Gitu dengan bumbu-bumbu kayak ngelawan rasa takutnya nih dengan sangat sadis. Ya, rasa Makanya- takutnya hadir dengan manifestasi yang monster jadinya. Mengerikan. Ya, dengan monster tapi dengan tragedi yang nggak bisa kita bayangkan horornya tuh Semana, gitu. sepuncak mana gitu. Oke. Gitu. Ini kalau gue boleh bahas dikit soal Higurashi Nana ya, soal Ryukishi Nana ya gitu. Jadi dia tuh adalah Itu writernya si F. ya, Si F. Iya. dia adalah pembuat visual novel dari judulnya yang paling terkenal itu adalah Higurashi When They Cry. Emang gue belum sempet baca semuanya gitu ya, tapi dari beberapa sumber yang udah gue kumpulin, Higurashi When They Cry dan Ryukishi Nana ini memang dia bermain-main di hampir di level cosmic horror. Oke. Hampir di sana ya, karena dia tuh mainnya di time loop, uncanny, konspirasi, gitu ya. Dan memang dia tuh selalu membawa temanya ada di sebuah kota kecil dan protagonisnya adalah anak sekolah-sekolahan. Selalu kayak gitu, muter-muter kan selalu kayak gitu. Dan kalau gue ngeliat dari visual novelnya tuh hampir mirip-mirip kayak yang itu musuh buyutan gue, apa ya, yang lu saranin? Doki Doki. Pak Doki Doki gitu ya. Doki Doki kan ketika lu main pertama kali kelihatannya kayak normal-normal aja. Terus ketika sampai Ending Certain point lu ngerasa ini mulai nggak bener nih gitu. gini, sampai ketemu ada cewek pertama yang gantung diri. Betul. Kemudian kan gamenya ke-reset kan. Iya. And everything goes back to normal. Ya. Higurashi mirip kayak gitu. Higurashi When They Cry tuh ceritanya, correct me if I'm wrong ya, karena lebih banyak fans Higurashi yang lebih tahu, tapi Iya. kurang lebih kayak gitu. Jadi after first event, pas balik ke loop yang selanjutnya, tiba-tiba kayak normal. Tapi mulai kita perhatiin kayak Kok ada yang aneh ya? Ada yang nggak pas ya gitu ya? Nggak bener nih. Something off. Nah mirip-mirip kayak gitu. Jadi Higurashi itu terkenal dengan seperti itu. Kemudian juga udah mulai banyak fans Ryukishi yang bilang, anjir ini mah patternnya sama gitu. Ini mah patternnya sama, pasti ntar begini, pasti ntar begitu gitu. Pasti ntar mainnya di situ. Yang mana Silent Hill time loop ya sebenarnya baru setengah terbukti di Silent Hill 2. Iya. Kalau ada time Kalau loop. ngomongin time loop betul. Ya. Menarik sih, karena itu anyway gue jadi inget Doki Doki developernya ngeluarin game baru. Bisa ya? Iya. Bisa ya? Bisa itu bukan? Nyobain sih. Gue juga belum. Gue penasaran sih tapi. Gue penasaran. Dan ya itu salah satu apa ya ciri khas yang kuat dan gue boleh bilang bahwa itu diimplementasikan di game segede Silent Hill cukup berani ya menurut gue. ya makanya Karena nggak popcorn nggak lulus gitu. sensor. Hah? Makanya sensornya kan bermasalah. Iya, karena ini bukan sesuatu yang casual Casual Silent Hill lah. Iya. I mean, Resident Evil, bahkan Silent Hill. bahkan untuk ukuran Silent Hill aja gue rasa kalau untuk sesuatu kayak time loop yang sejelas itu uncanny. Kan gini dan udah kebayang jadinya bakal apa ya gore apa gitu kan Sebrutal lah. brutal apa gitu itu Iya. jadi mulai kebayang jadinya. Akhirnya itu muka Bisa aja udah. ngelotok itu udah. Dan ini juga di antara Silent Hill yang udah di-announce ya. Ini yang paling gede kan harusnya kan? Ya, first main entry lah Iya kan? semenjak PT yang gagal. Gitu. Soalnya kalau Townfall yang belum ada update-nya sampai sekarang itu kabarnya memang lebih low budget itu. Iya, Jadi mungkin- setelah Silent Hill 2 remake yang budgetnya gede baru ke ini gitu. Ya mungkin sama kayak yang short message itu tadi gitu. Si Townfall itu. Ya Townfall. Harapan lu Yud, ini game bakal kalaupun seperti itulah gitu Yud. Ya. It's okay buat lu. It's okay. It's okay. Gue udah Silent Hill, gue benar-benar udah terbuka banget kalau misalkan sampai Silent Hill itu sekarang akan berkembang menjadi series yang hanya membawa nama Silent Hill aja tanpa kita balik ke kota, tanpa ada kultus-kultusan yang sudah di-establish di cerita sebelumnya, gue udah fine. Udah berdamai lu dengan itu ya. Karena matinya pun juga udah kelamaan semenjak PT. Ya nggak jadi itu. Ya soalnya kita bukan ngebicarain, kita ambil contoh dari Resident Evil lagi, kita bukan ngebicarain transisi dari Resident Evil 6 ke Resident Evil 7 yang cuman makan waktu 4-5 tahun doang gitu, yang bahkan in between 6 sama 7 aja masih ada tuh game yang bawa horror gitu, Revelations yang kedua gitu kan. Ya.
Silent Hill udah selama itu mati dari tahun 2014 sampai sekarang. Berarti 11 tahun kan? 11 tahun. 11 tahun lebih. Gak ada kabar, gak ada remaster pun gak ada, Konami-nya kayak begitu gitu kan ya. Jadi kalau sekarang mau nongol suka-suka deh gitu ya. Suka-suka gitu. Either you go big or go home. Iya. Gitu kan. Ini F the biggest one ever. Jadi udah lo ambil resiko aja. Ambil resiko, setuju gue. Gitu. Silent Hill kan juga stop di kota itu doang gitu kan. Meskipun ada sih Silent Hill 4 itu kan sepenuhnya tidak ada di Silent Hill. Latar gamenya. 4 tuh Pak. Iya. Penjara ya atau apa ya? Jadi sepenuhnya ada di kota sebelahnya Silent Hill. Ya nggak terlalu jauh gitu ya. Tapi itu tuh bener-bener kita secara fisik karakter kita tuh tidak menginjakkan kaki di Silent Hill. Kita hanya akan berhadapan dengan pembunuh berantai yang memang dia tumbuh dengan ajaran kultusnya Silent Hill. Dia coba ngelakuin ritual dan kebetulan karakter kita kena. Gitu. Itu 4 tuh ya? Itu 4. Silent Hill 3 juga 75% dari bagian awalnya itu tidak di kota Silent Hill. Silent Hill Homecoming pun juga ada di kota sebelahnya Silent Hill. It works. Sudah pernah dilakukan. Dan It baik-baik works saja. dan baik-baik saja. Sekarang mau tiba-tiba ke Jepang, why not? Itu udah di Eropa anyway, di South Message. Iya, di itu aja udah Eropa. Betul. Gitu kan ya. Tapi gini ya, Silent Hill ini kan sebetulnya bisa dijadiin apa ya? Fenomena, tadi bisa fenomena yang bisa ada di mana aja terjadi, dan fenomena mental health sendiri gitu. Bisa kan? Bisa banget loh. Bisa banget loh. Saat lu akhirnya ngerasa nggak punya siapa-siapa, lu nggak ngerasa lagi punya orang yang ngedukung lu, lu disalahin oleh kayak Me versus the World, ya kayak lu udah kecil banget dan lu mau mati tapi lu nggak bisa mati, ya kan? Lu akhirnya terjebak dalam limbo yang disebut dengan Silent Hill. Itu pun bisa gitu loh. Bisa. Dan kalau itu terjadi, gue nggak masalah. Kalau gue pribadi ya, gue nggak masalah. Tapi udah banyak nih yang bilang this is not Silent Hill. Yes, okay. Without the city, this is not Silent Hill. Udah banyak sih gitu. Ya maksud gue kayak Like a Dragon aja dari di Kamurocho dari tahun berapa ujung-ujungnya ke Hawaii sekarang gitu. Nah, Betul. Ini nggak masalah. Dan kalau ngomongin kayak gitu, Silent Hill PT playable teaser apa dong? itu yang gue jadiin poin di video gue yang kemarin. Iya kan? Gitu kan nih. Iya, di situ kabut kagak ada. Kabut kagak ada. Terus tiba-tiba kita muter-muter di rumah. Gitu kan ya. Terus Silent Hill belakangnya ada S. Sampai sekarang kita kan belum jelas dan kita bahkan belum tahu apakah bener gamenya berlatar di Silent Hill. Si Norman Reedus itu tuh bener-bener Nggak ada tuh statement kalau itu di Silent Hill. Iya. Gitu. Silent Hills S itu tuh kan plural, itu maksudnya apa gitu? Berarti kan banyak. Apa jangan-jangan banyak gitu? Banyak. Terus kan kita nggak tahu. It's supposed to be. Tapi kalau masalah kabut karena masih di dalam rumah kan at least kan gitu. Ya, at least ya kita bisa. Oh ya boleh lah, boleh lah. Tapi Ada kabut di rumah. Nah, tapi harusnya ada yang argumen gini. Oh, lu kalau misalkan pengen bikin ini jadi Silent Hill kan sebenarnya kan ada konsep Otherworld. Iya. Yang tadinya rumahnya bagus, kenapa kagak ada jelek-jeleknya tuh rumah? Iya. Looping aja di situ kan, dan Looping rumahnya nggak berubah. terus, gitu kan. Iya. Looping terus, combat kagak ada, melee nggak ada, pistol nggak ada, Silent Hill macam apa? Tapi gara-gara yang bikin Hideo Kojima nggak sepong lu semua. Iya benar. Itu juga ya sempet diskusi juga mengenai itu. Tapi at least itu experience yang dikasih di demo gitu kan. Yeah. At least wah engage banget nih orang gitu. Tapi gue juga sempet bilang gitu kalau misalnya nanti udah rilis nih gamenya terus bener-bener keluar itu kan dari rumah itu. Yeah. Apakah masih bisa se-engage itu gitu si keseluruhan gamenya karena susah banget sih. Itu dia. Akhirnya kan PT ini kalau misalkan Anda yang terbuat nih ya gitu. Kalau misalkan ternyata keseluruhan dari Silent Hills ini akan jadi seperti PT, gimana first person, gak ada combat, kita eksplorasi doang gitu kan ya. Yuris pasti pada marah-marah. Ya pasti. Yuris ya. Apa nih gitu? Silent Hill kagak third person. Silent Hill gak ada combat. Apa nih gitu? Tapi menurut lu ya, Nah, ada dilema satu lagi. Kalau misalkan dibikin kayak Silent Hill pada umumnya, pas keluar ada kabut pas dan keluar ada sebagainya. kabut dan sebagainya third person gitu kan ya. Tiba-tiba bagusan demonya ya. Nah, iya. Serba itu. salah. Serba salah. Serba Itu ibarat kayak ada film pendek bagus banget nih gitu ya. Terus diangkat ke layar lebar. Iya. Nggak bisa tuh pakai formula yang sama kan maksud gua. Makmum. Maklum. Makmum kan pas jadi short movie tuh anjing serem Efektif banget. Iya. Efektif. Begitu jadi film. Film kan sampah. Mungkin yang berhasil apa ya? Rumah Darah mungkin. Rumah Darah pas jadi Dari darah Darah ke jadi rumah rumah darah. darah. Darah Itu- yang tadi tertangkap kamera itu ya.
Tadi ada di sini itu. Iya tadi gue. Gue tiba-tiba nemu tadi siang ada mobil plat nomornya kalau dibaca daging. Itu supirnya Arman bukan Supirnya dicek. Arman itu ya. Atau Dims, the meat guy. Oke. Tapi segitu ya numpuknya rasa penasaran kita, dan di ujung mungkin kita akan bahas sedikit mengenai bunga. Ya kan? Ini game di nouns dan segala macam ada bunga tuh. Terus pakai sebuah teknik yang namanya katanya fotogram. Ya fotogram ya udah cukup umum sih sekarang. Iya sih sebenarnya. Fotogramnya di mana nih? Sorry gue malah belum pernah denger nih. Di game itu. Iya, ada yang pas dikelilingin gitu kan. Oke. Itu katanya pakai fotogram dan itu keren banget dan sebagainya. Iya gitu. Dan Jadi scan berarti kan. di scan betul. Udah gitu mengingatkan gue, Yud, game lokal yang juga lagi ngerjain dengan tema yang mirip. Nih. Bukan. Apa? Ada. Rootmare. Rootmare. Iya. Bunga-bunga. Tanaman. Tanaman. Dari root aja udah. Ya kan akar. Ya kan dari bunga. Gue rasa kayaknya Rootmare pas ngeliat itu loh. Saya gimana ini? Iya kan? Ya, Dan Rootmare kalau mau konsultasi buat konsultasi. karena itu pasti akan jadi tendangan ya, maksudnya kayak wah ini ternyata Ini kita mesti ngubah apa gimana? iya, karena pilihannya either lu ya nebeng maju bareng, atau nggak kelirik sama sekali. Nggak kelirik sama sekali. Tapi at least untuk publikasi nebeng itu udah bagus. Jadi setidaknya orang pada tahu Rootmare Gampang ya. gitu. Tapi ya udah kita balik lagi ke si bunganya yuk. Perannya dari bunga-bunganya. Asli gue susah nebak itu. Susah nebaknya. Soalnya kalau kita ngomongin yang ada tanaman ada bunganya ya salah satu obscure. Obscure ada kan? Ada ya. Ya sumber virusnya kan emang dari bunga itu. Dari tanaman. Apa lagi? Parasitif? Nggak ya? Nggak ya? Atau apa? Ini beli bunga-bunga. Ya tanaman ya. Gak ada lagi sih kayaknya sih. Karena si bunga-bunga ini cukup dominan loh di trailernya dan sebagainya. Cuma itu gue sempet bahas juga. Jadi kalau misalkan di Jepang tuh si Red Dragon Lily ya kalau nggak salah ya. Kak boleh dicari nggak nama bunga itu? Red Dragon Lily bukan? Bukan bahasa Inggrisnya sih mungkin itu ya. Tapi pokoknya Melambangkan apa gitu? si bunga merah itu tuh di Jepang itu suka ditaro di pemakaman. Ya. To prevent supaya si makam itu tuh nggak diganggu sama binatang liar karena bunga itu tuh beracun. Oke. Jadi biar nggak diganggu sama binatang liar. Nah katanya banyak makam di Jepang itu yang suka digali sama hewan dan yang sering melakukan itu tuh adalah kitsune. Coba ya. Guess who wear the kitsune mask? Oh iya. Si yang orang-orang itu kan. Ini menarik nih. Ini menarik nih jadinya nih. Jangan-jangan emang ritualnya salah satunya ada kaitannya ya dengan bongkar-bongkar makam or something like that. Mungkin apa ya? Gue malah jadi bingung nih mana yang evilnya, mana yang goodnya, gitu. Mungkin para kitsune ini, para topeng-topeng kitsune itu tuh melambangkan orang yang pengen ngeganggu sesuatu gitu ya. Tapi menyelamatkan sesuatu. Tapi mereka nggak bisa jalan selama ada si bunga-bunga itu gitu. Jadi mungkin ritualnya adalah dilakukan supaya bunga-bunganya nggak tumbuh atau gimana gitu. Mungkin supernatural yang ada di situ tuh memang dilambangkan dengan bunga dan kultus ini tuh pengen melalui itu, cuma mereka nggak bisa karena itu bunga ya adalah musuh yang preventing gitu kan, ya. Preventing sifatnya. Dan kemudian juga di Jepang, correct me if I'm wrong, itu juga banyak mitos yang mengatakan kenapa bunga itu warna merah karena bunga yang ditanam di kuburan dia tuh kayak nyerap darah dari cerita dibaliknya begitu tuh Ya. Jadi bunga spider lily, red spider lily atau di Jepangnya higanbana. Di mana kalau di orang Jepang itu bermakna perpisahan, kematian dan pengunduran. Pengunduran. Yes. Oke. Itu jadi menarik sih karena mungkin bunganya ada di situ perannya. Karena itu bunga bela sungkawa kan. Yes. Grief for something. Atau nggak si cewek itu sebenarnya sosok baiknya gitu. Yang diliputin banyak bunga-bunga. Bisa jadi. Atau mungkin melambangkan, mungkin si Hinako juga lagi grieving for something gitu kan. Bisa jadi. Apa kira-kira yang dia grieving?
Iya. Gue sangat penasaran ini bakal jadi kayak gimana. Mulai gamenya tuh pas lu pencet start and play the game. Kita akan mulai di mana? Dimulai di mana itu gue nggak ada bayangan pisan asli sih nggak ada bayangan pisan. Gimana kalau misalkan pada saat kita mulai kita hanya siswi sekolah biasa di mana itu menyenangkan, lalu pertengahannya mulai berat oleh fakta-fakta bullying yang ada dan endingnya ya mungkin bad ending yang sangat-sangat mendalam. Berarti itu akan disampaikan lewat cutscene kah? Apakah kita akan menjalani sekolahnya? Ya eksekusinya. Ya tiba-tiba visual novel deng. Masuk ke dimensi lain. Iya. Dimensi visual novel. Tapi kebayangnya Bingung gue. kalau gue kebayangnya awalnya langsung diterjunin di anta beranta aja yang bikin pemain bingung gitu. Nah. Wah ini di mana nih? Nah, dan semua yang tadi Eka bilang datang dengan flashback mungkin. Flashback bisa. dari cutscene yang nanti bisa kita kontrol juga akhirnya gitu. Kalau enggak muncul Back and forth. muncul di mimpi juga. Bukan pertama kalinya kok Silent Hill mulai game di mimpi gitu. Terus tiba-tiba protagonisnya bangun kayak wah gitu. Enggak ya, itu mungkin Bukan pertama kali juga itu. Kalau Silent Hill pertama kan kalau nggak salah dia lagi jalan terus kecelakaan. Bangun-bangun dia dari mobil itu kayak Terus mana ya anak gua anaknya ya. di ujung sana lari dikejar masuk ke dalam kabut. Hilang tuh ya. Hilang. Itu kan opening scene-nya gitu tuh. Iya. Kalau si 2 tuh opening scene-nya Kamar mandi, kamar mandi. WC. Tiba-tiba di dalam Muter kamar mandi. mobil, terus tiba-tiba masuk ke bawah, masuk Udah salah ke nih. kabut itu. Kabut itu. Nah ini opening ini gue sangat penasaran Din. Akan seperti apa? Masih nggak kebayang. Masih belum kebayang. Pak. Lagian diumumin dari tahun 2022. Baru ada update sekarang. Munculnya kagak pakai tanggal rilis gitu kan. Karena tahun ini masih Metal Gear dulu kan. Enggak, karena kalau kata yang tadi tuh dia takut sama GTA 6. Iya, takut. Takut mama. Waduh. Alhamdulillah. Sama yang bunyi. Yang plafon. Katanya takut sama GTA 6 bang gitu. Iya. Takutnya nanti kalau misalkan GTA 6 rilis tuh Silent Hill F nggak jadi rilis gitu katanya. Karena Konami tuh yang itu. Waduh. bukan kayak Capcom yang produktif gitu sekarang. Gamenya sangat terbatas jadi kayak gue mikirnya nih. Terus udah gitu dia ini kan dia kasihin ke developer kan nih kerjanya buat gue lah. Iya gitu kan. Di ekspor gitu gamenya kan. Iya. Karena kan GTA katanya nanti kalau rilis juga bakal jadi Grand Walk. Hah? Auto. Grand Walk Auto. Auto walk. Untuk menutup deh. Untuk menutup. F. Female bisa juga ya. It will be the wokest Silent Hill ever. Karena ini Silent Hill pertama yang juga main karakternya cewek. Enggak. Pernah ya? Enggak pernah. Siapa ya? Yang ketiga. Anaknya yang pertama. Iya benar. Short message kan cewek. Cewek benar. Enggak, tapi Short message-nya udah rada woke loh. enggak, soalnya gini. Komentarnya kan Apa? ini harusnya karakter cewek. Wih, ada tuh. Cantik. Udah. Tapi mukanya ngeletek. Mukanya kayaknya gini, cantik. Terus gue percayalah orang Jepang mah pasti nggak akan ada woke, nggak akan tiba-tiba main gunting, nggak akan tiba-tiba ada orang hitam gitu kan, nggak akan tiba-tiba ada LGBT gitu kan ya. Salah. Karena sayangnya orang-orang kita itu persepsi woke-nya berhenti di gay dan berhenti di warna kulit. Iya. Rasis aja udah. Rasis aja. Iya. Dan itu yang dia nggak mau lihat aja gitu. Iya. Tanpa mereka sadari, simply ada karakter cewek jadi protagonis tuh itu game udah woke. Lu pikir Jill Valentine di RE3 tiba-tiba jadi karakter yang dikejar-kejar sama Nemesis itu bukan woke? Iya. Itu sudah Emang woke. Emang Indonesia standar woke-nya nggak bisa dipakai. Standar woke-nya memang berhenti di itu. Iya. Aneh. Di orientasi seksual dan warna kulit. Udah. Masih banyak tuh. Masih banyak banget. Masih banyak banget gitu kalau kita ngomongin woke. Apalagi ya tadi dengan lu baca deskripsi karakternya si Hinako dengan dia adalah perempuan tahun 60-an, ekspektasi dari orang tua gini, dari teman-teman gini, lingkungan kayak gini. Ini mah game udah pasti uwok banget bahas mentalnya si Hinako. Dan apa yang terjadi dan mungkin aja ya apa yang terjadi pada perempuan di Jepang di tahun 60-an itu. Oh, berarti gue tahu. F-nya apa? Female. Bukan. Feminis.
Wes. Langsung ke intinya, Bung. Dislike video. Plot twist. Aduh, udah diulti itu. Ulti kita langsung. Ya soalnya kalau kita ngomongin masalah woke agenda gitu ya, kadang-kadang Masih gede kayak sama Shadows ya? enggak sih kalau gue. Oh, enggak ya? Shadow aman. Enggak, Karena yang, maksudnya gede kami komennya gitu. enggak. Enggak. Yang paling gede sama komennya kan Mas Rivaldo. Oh betul. Karena yang wave kali ini kita nggak kena. kita nggak kena. Aman, anak tua lebih aman. Ya at least enggak. Bosnya nggak cair lah soalnya. Enggak, karena sebetulnya harus diselebrasi. Oke. Karena penonton lebih civilized. Kalau anak tua. Anak tua. Ya. Yang paling parah itu adalah justru Obelisky. Hah? Iya. Iya, di live-nya bahkan sampai diserang. Oh gitu? Iya. Itu yang gue nggak ngerti. Karena ya nanti harus ditonton sih. Karena apa namanya? Sekarang susah, Yud. Kalau misalnya kita ngomongin bahwa masalah woke di dalam game itu kadang-kadang bisa jadi game changer buat gamenya itu sendiri. Iya. Gitu. Ada orang yang bilang bahwa kalau misalnya Shadows itu nggak ada Yasuke-nya, ya justru malah jadi nggak punya daya tarik gitu loh. Oh gitu. Iya. Dan itu make sense kalau lu udah Tanpa main game. Nawe nih, Tanpa dengan Yasuke Nawe sendiri malah doang. nggak ada jadi daya tarik. Iya, Real. karena Yasuke-nya justru yang jadi Kan- game changer-nya gitu loh. Nawe kan at least sesuai standarnya mereka tuh. Sesuai standar. Nggak rambut biru gitu kan. Betul, betul. Cuman jadinya nggak sosok. rambut pendek gitu kan. Rambut pendek. Rambut pendek. Rambut pendek. Cuman pendek. cuman sosok aja jadinya. Oke, Dengan oke. adanya Yasuke emang ini game jadi something else aja. Jadi sesuatu yang ternyata hook-nya ada di Yasuke-nya itu sendiri. Oke. Karena perannya penting di sana. Nah, misalnya katakanlah inilah si apa namanya? Ini yang paling gampang dan paling sederhana kawan-kawannya. Oke. Silent Hill F. Ternyata Hinako ini adalah gay. Lesbian. Masuk. Iya. Bisa. Apakah Soft akan message kan most likely gitu ya? Iya. Apakah akan menerima hate seperti Shadow gitu? Atau tidak menurut Atau tidak? Ah, Akan. harusnya. Kalau nggak double standar ya, Iya. iya kan? Karena sejauh ini double standar nih. Kalau gitu. udah ada gay paling gampang diserang di sini soalnya. Ya, tapi kalau cewek sama cewek biasanya nggak terlalu pak. Enggak juga. Yang gua rasain ya, setidaknya penonton gua. Itu closeted aja sih. Iya kan? Itu closeted aja. Cuman at least menurut gua di Indonesia if it's gay abis lu udah. Kayak misalnya Last of Us. Makanya. Last of Us, Last of Us kena. Horizon kena. Horizon kena kan. Kena juga gitu. Cuman maksudnya kenanya itu nggak akan sebesar kalau itu cowok sama cowok. Oke. Ledakannya beda. Oke. Ledakannya beda. Oke. Gorengannya juga beda tuh. Gorengannya beda. Beda banget. Gue ngerasain kayak Eloy akhirnya woke juga. Udah. Iya, kalau cowok sama cowok tuh gorengannya udah sampai geseng sampai berasap gitu ibaratnya. Betul. Kalau cowok sama cowok Oke sih. Kalau dipikir-pikir Last of Us Part 2 juga yang kena gorengnya kan Abby kan ya? Iya. Gara-gara dia cewek mirip sama cowok. Betul. Tapi kalau Ellie sama dia aja kayaknya nggak nggak ada yang terlalu banyak yang komen. Gak ada yang komen ya? Ada, cuma Ada, cuma nggak banyak. ada lah gitu ya. Sih. Bahkan dari si siapa yang sebelum Dina tuh kan ada tuh. Riley. Riley. Yang di Left Behind ya? Left Behind. Di situ kan juga udah ada kan sebenarnya. Itu udah woke itu. Iya. Itu udah woke. Bocil lagi di situ. Bocil. Kan? Cilbo lagi. Nah. Masalah nggak orang? Enggak. Ya kayak kita nganggapnya kayak kurang expose aja gitu kan ya. Ya udah aja itu ditelan aja. Tapi Abby. Uncharted? Apa? Nadine Ross. Nadine sama si siapa tuh? Pokoknya Chloe. Ayo. Adem. Eloy meletup. Tak gitu ya. Pertamanya gara-gara apa? Gara-gara Eloy-nya lebih cabi mukanya. Kalau lu inget fenomenanya. Karena Eloy-nya nggak cakep lagi. Mulai agak dimaskulinin. Oh iya. Baru komplain tuh orang. Terus ternyata dia gay, iya sih. Wah jadi woke. Tapi udah ngek gitu hilang. Iya. Beda sama yang kalau cowok sama cowok aja gitu rasanya gue. Jadi emang masih berkutat di situ. Maksud gue kalau emang mau hate itu ya hate semuanya secara konsisten maksud gue. Gimana kalau ini Silent F ternyata dia gay? Ya kan? Gue sih nunggu komentar yang kemarin ya. Wah ini nih harusnya bikin karakter cewek tuh kayak gini. Iya itu. Itu menarik sih. Taunya gunting-guntingan. Tapi sweet ya taunya ya. Sweet ya. Gimana? Iya kan? Tapi kalau gue ya, despite of all gitu, kita semua balik lagi kalau ngomongin woke dan sebagainya, tentunya kita sebagai orang timur ya, pastinya against with the woke against gitu. Against, Iya. pasti against. Dan gue itu adalah sesuatu yang sepenuhnya sulit sekali dibendung. Iya. Ya nggak? Karena gimana caranya? Ya jangan didukung. Oke. Ya sampai hari ini ngeboikot
Taratata aja masih belum berhasil gitu. Iya. Masih ya kan? Masih bolong-bolong. Iya, masih belum berhasil. Dan kawan-kawannya itu Dan ya. kawan-kawannya ya ada banyak yang lah. tumbang-tumbang tapi ya belum sepenuhnya berhasil maksud gua. I guess at the very least kita kalau mau komen mungkin kayak oh iya ceritanya bagus, ceritanya begini, ceritanya begitu sesuai dengan cerita segala macam. Cuma sayang nih gay gitu aja Iya, sih minimal that's it. gitu kan ya. That's it. At least kita bisa misahin dari situ lah. Betul. Dan balik lagi gue akan bilang semoga teman-teman semua yang mainin game dengan rating dewasa atau remaja Resikonya ada. Gitu. resikonya ada. Gitu. Dan semoga kalian juga yang main game-game kayak gitu nggak jadi pengen kayak gitu. Iya jangan. Gitu. Pernah nggak Yuda kayak gitu? Gak mau dong. Waduh. Ya kan karena kalau kita kan mudah-mudahan ya. Tapi kalau gue kayaknya nggak mungkin deh. Iya. Mungkin nggak Mas Adi? Ya kayak yang kemarin gue bilang kan di Emang tapi yang udah berkeluarga kadang-kadang begitu loh. Ada. Jadi hati-hati ya. Tapi gue sih enggak. Gue yakin enggak. Nggak, maksud Dengan gua- track record gue kayaknya nggak mungkin gue tiba-tiba pengen nyipok Eka gitu nggak mungkin. Tolong Dirut ini tiba-tiba dia ngaku jadi predator gini. Enggak, itu bukan. gini apa namanya tadi balik ke yang tadi nih. Iya kayak misalnya kita bahas tadi nyerempet sedikit ke Shadow nih. Itu kan di pemain dikasih opsi nih. Ya lu mau gay atau mau jadi straight gitu kan? Iya kan? Iya nggak sih? Iya. Ya, ada di pilihan. nutshell kayak gitu Iya, lah iya, ya. iya. Ada pilihan. Nah, apakah kalau di Silent Hill F ini nanti ada itu akan dikasih pilihan? Gua rasa tidak. Tidak, karena ini gamenya pasti bakal linear. Jadi Linear memang lah. kalau memang si karakternya begitu, akan begitulah dia di sana gitu. Betul. maksud gua. Dan akan diterima apa enggak itu dia. Itu dia. We'll see. Ya palingan kalau ada pilihan juga pilihan di ending doang gitu kan. Cuman ya mungkin kalau pilihan kayak gitu enggak sih mungkin ya. Enggak sih. Linear lah, Silent Hill sih cukup linear. Oh ini akan sangat menarik sih menurut gue. Lagi-lagi pemeran wanita. Cuman ya at the very least kalau misalkan tidak gay atau tidak ada apa-apa gitu ya. Hopefully tidak gitu sebenarnya. Semoga tidak. Semoga tidak. Cuman lah muak gitu semua. Cuman ya Kalau bisa jangan ada sih ya. lu juga harus bisa melihat kalau tema yang akan diangkat oleh Silent Hill ini adalah this is the wokest game ever since Silent Hill 2 remake lah bisa dibilang. Bahkan kalau misalnya kita pengen deep dive lagi ke Silent Hill 3 aja, 3 juga udah woke banget karena kan itu ya sama karakternya kan remaja gitu kan, remaja di mana ternyata dia adalah titisan dari setannya Silent Hill gitu kan, terus dia orang-orang yang mau bantuin dia tuh punya agennya masing-masing gitu kan, ya itu akhirnya balik ke mentalnya dia lagi si hater itu. Iya. Iya. Baiklah, semoga Lihatlah dari sisi itu. ya semoga apa ya semuanya gitu ya balik lagi kalau misalnya game, film, masalah agenda kan Snow White juga baru rilis ya kalau nggak salah ya. Snow White. Dan dapat rating 1,9 kalau nggak salah. Dengar-dengar Iya. film favoritnya dia itu katanya. Tapi Untuk diketawakan. terlepas dari woke-nya di situ, memang jelek aja juga. Iya. Filmnya juga jelek. Filmnya. Jelek aja gitu. Kalaupun tidak ada woke-nya gitu, Filmnya juga jelek. memang jelek gitu Iya, maksudnya. ditambah ada woke. Ah. Makin kacau. Betul. Ya maksud gue tolong stop this madness menurut gue. Kemarin kan baru dihajar tuh. Siapa? Sama Neza, tau nggak? Tahu Naca? Ya. Yang kedua tuh filmnya. Oh, iya. Itu kayak Disney Pixar minggir lu sana gitu. Woi. Betul. Dan dari Indonesia juga bakal ada film nanti di Lebaran nih. Harusnya udah nonton Jumbo. Oh, iya. Itu salah satu film aduh siapa tuh Animasi. siapa? namanya? Yang di Malam Minggu Miko itu kan yang bikin tuh. Rian. Rian. Iya, dia yang bikin. Itu juga yang gitu-gitu lah bikin udah lah ya. Stop this madness with wak wak dan dewasalah. Ya kalian kalau ketemu yang woke ya udah kalian udah dewasa gitu ya. Kalau keganggu jangan main. Jangan main, gitu. Kalau kalian imannya cukup kuat dan nggak keganggu mainin aja. Main Kalau emang aja gamenya gitu. seru dan bagus gitu. Ya, lu nilai kayak biasa aja gitu. Tinggal terakhir itu tambahin aja. Ya tapi sayang woke sih gitu. Itu aja sih. Karena kita harus mengingat ya masalah woke ini sudah ada dari zaman Nabi Lut ya. Iya kan? Nabi Lut ya. Season new. Iya kan? Yang sampai sekarang belum berhasil dibasmi. Belum berhasil dibasmi gitu. Jadi ya kuat-kuatin aja teman-teman. Ya. Ya, ini adalah anak woke. Jadi anak woke. Abis ini kita di cancel semuanya. Aduh, jangan dong, ampun. Ya udah, semoga horornya tetap dapat ya udah. Iya. Ya, Ya, yakin lah gue kalau Jepang udah gitu Ryukishi Nana gitu kan. Harusnya dapat lah. Dan ini jatuhnya bakal psychological nggak menurut lo? Oh pasti. Udah pasti. Sangat ini, sangat sangat ini mah banget. Obviously. Gue gak sabar menunggu.
Dan di anak horor pasti nanti kalau udah rilis segala macam kita akan Seperti biasa dibahas di YouTube aftermath aja nanti. ya. Aftermath. Gitu aja dari kita bertiga dan semua yang mau sahur dulu. Iya. Jangan lupa subscribe subscribe ceritanya juga. Sambil ceritanya sawer-sawer juga ada. Demi kehidupan kita semua. Dan sekali lagi selamat lebaran juga sekali lagi ya. Karena ini pasti Selamat Lebaran guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat, Cok. Halo. Makin banyak kamera on. Konten-konten halo gitu makin banyak. Ganggu juga sih. Udah Terus. nyaman. Astor dulu mungkin. Tuang mau tuang. Ini pada di bawah ya. Kudu warmindo ieu mah beres ieu. Double ya. Double Waduh. beresna sare nya. Matahari kali ya. Mata jauh mata. Mau belanja baju lu matahari. Keburu lebaran. Matahari bukan. Oh, beda. matahari. Ya, saya udah sekarang.